Pengertian kalimat. Bahasa Indonesia memiliki struktur dan unsur-unsur berupa fonem, morfem, frasa, klausa, dan kalimat. Sangat disadari bahwa kumpulan kata yang menjadi kalimat merupakan alat penyalur gagasan. Informasi yang disampaikan akan sangat bergantung pada situasi bagaimana kalimat itu dibacakan. Dalam hal ini, kalimat sangat menentukan arah komunikasi yang akan terjalin. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat merupakan rangkaian kata yang dapat mengungkapkan gagasan, perasaan, atau pikiran yang relatif lengkap. Selain itu, kalimat adalah satuan bahasa yang relatif dapat berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi akhir, dan yang terdiri atas klausa. Dalam penulisan kalimat disertakan dengan tanda tanya dan tanda seru. Sementara itu, di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca seperti koma, titik dua, tanda pisah, dan jarak atau spasi. Jika ingin berbahasa dengan meyakinkan dan menyenangkan, diperlukan kemahiran menyusun kalimat menggunakan kata-kata dan harus pandai membentuk kalimat yang tepat sasaran. Karena kalimat yang benar dan jelas akan mudah digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain secara tepat. Bahasa merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa lambang sistem bunyi yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Tanpa bahasa, segala kegiatan dalam masyarakat lumpuh. Hal ini sesuai dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan hendaknya bahasa yang komunikatif, yakni bahasa yang dapat menimbulkan interaksi bagi pendengar atau pembaca. Agar ide yang disampaikan dapat diterima pembaca atau pendengar, hendaknya kalimat yang digunakan adalah kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan sengaja dan diteliti agar pembaca atau pendengar dapat mengerti maksud penulis atau pembicara dengan tepat, jelas, dan lengkap. Kalimat ini sangat penting karena membantu ide atau gagasan yang ingin disampaikan tidak salah dimaknai dan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Beberapa ciri utama kalimat efektif antara lain adalah 1. Tepat sasaran, artinya kalimat dapat menyampaikan gagasan sesuai maksud penulis atau pembicara. 2. Logis dan sistematis, yaitu kalimat memiliki arti yang masuk akal dan tersusun runtut sehingga mudah dipahami. 3. Hemat kata, artinya kata-kata yang digunakan efisien, tidak bertele-tele atau berulang-ulang. 4. Komunikatif, artinya kalimat mampu mempengaruhi pembaca atau pendengar dan memudahkan mereka menangkap pesan dengan jelas. Kalimat efektif sering digunakan dalam tulisan ilmiah, berita, dan komunikasi formal. Dengan menggunakan kalimat efektif, pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Ragam bahasa baku dan kalimat efektif. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang memiliki sifat kemantapan, dinamis, cendekia, dan seragam. Penggunaannya terikat oleh kaidah ejaan, kosakata, lafal, dan tata bentuk kalimat. Ragam ini digunakan dalam situasi resmi dan sopan seperti surat resmi, karya ilmiah, maupun pidato. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan atau informasi dari penulis atau pembicara kepada pembaca atau pendengar secara tepat, jelas, dan mudah dipahami sesuai maksud aslinya. Ciri-ciri kalimat efektif. Agar sebuah kalimat dapat dikategorikan sebagai kalimat efektif, harus memenuhi 5 syarat berikut. Yang pertama, kesepadanan dan kesatuan.
yaitu keseimbangan gagasan dengan struktur bahasa. Yang kedua, kesejajaran bentuk, yaitu penggunaan bentuk bahasa yang konsisten. Yang ketiga, penekanan, yaitu memberikan fokus pada bagian kalimat yang penting. Yang keempat, kehematan kata, yaitu menghindari penggunaan kata yang mubazir. Yang kelima, kevariasian dalam struktur, yaitu menggunakan variasi struktur untuk menghindari kejenuhan. Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun secara tepat sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan jelas, tidak bertele-tele, dan tidak menimbulkan makna ganda. Menurut Arifin dan Tasai, kalimat efektif memiliki ciri-ciri seperti kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Hal ini berarti bahwa setiap unsur dalam kalimat harus tersusun secara seimbang, memiliki pola yang sejajar, serta disampaikan secara tegas, hemat, dan logis agar mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Selain itu, Finoza menyatakan bahwa kalimat efektif harus memenuhi beberapa syarat, yaitu kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Kesatuan berarti dalam satu kalimat hanya terdapat satu ide pokok yang jelas sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Kepaduan atau koherensi menunjukkan adanya hubungan yang runtut antar unsur kalimat seperti kata, frasa, dan klausa yang tersusun dalam pola subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Keparalelan menuntut adanya kesamaan bentuk atau struktur dalam penggunaan kata atau frasa agar kalimat terasa seimbang. Ketepatan berkaitan dengan pemilihan kata yang sesuai sehingga makna yang dihasilkan tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kehematan berarti penggunaan kata secara efisien tanpa pemborosan, sedangkan kelogisan menunjukkan bahwa kalimat dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kaidah bahasa. Dengan demikian, kalimat efektif merupakan kalimat yang jelas, runtut, padat, dan mudah dipahami dalam menyampaikan gagasan. Kehematan adalah upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Kelogisan ialah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Logis adalah hal yang menuntut adanya pola pikir yang sistematis. Kalimat efektif itu harus memiliki pola yang benar. Maksudnya, struktur kalimatnya harus ditata sesuai aturan-aturan yang berlaku. Kalimat itu harus memiliki tenaga yang menarik dan bervariasi. Maksudnya, kalimat itu harus menimbulkan efek tertentu pada pembaca atau pendengar agar merasa tergugah dan tertarik dengan kalimat itu. Sedangkan Kosasih mengatakan bahwa syarat-syarat kalimat efektif adalah memiliki yang pertama kesatuan gagasan. Maksudnya, unsur dalam kalimat itu saling mendukung sehingga membentuk kesatuan ide yang padu. Yang kedua, kepaduan adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur pembentukan kalimat itu. Yang ketiga, kelogisan adalah kalimat yang mengandung makna yang diterima akal sehat. Dan yang terakhir, kehematan, kalimat yang menggunakan kata-kata secara efisien, tidak berlebih-lebihan sebagai indikator penilaian. Pilihan ini penulis lakukan dengan pertimbangan bahwa syarat-syarat kalimat efektif menurut pendapat Finoza tersebut dapat mewakili pendapat ahli-ahli lainnya. Surat kabar atau koran adalah salah satu bentuk media massa yang biasanya diterbitkan secara berkala yang berisikan artikel, berita langsung, atau iklan. Wujud surat kabar atau koran berupa lembaran kertas ukuran plano.